idea and create your. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya Hanifah Kolista Wijaya selaku Master of Ceremony pada sore hari ini membacakan tata tertib terlebih dahulu. 1. Peserta forum wajib menjaga kondusivitas selama acara ini berlangsung. 2. Peserta wajib mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. 3. Peserta dimohon mematikan mikrofon dan dapat berbicara jika dipersilahkan panitia. 4. Peserta dimohon menggantikan nama sesuai format yang ada, yaitu peserta underscore nama. 5. Acara ini akan berlangsung dengan santai, tetapi tetap menjunjung tinggi kesopanan. Kemudian setelah ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama ada pembukaan, selanjutnya tilawah Al-Quran, sambutan-sambutan, kemudian masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki agenda pertama, yakni pembukaan. Mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, pembacaan tilawah oleh Marfuah Nuha. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu' alaihim dairatus sawu' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Marfuah Nuha yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Prodi Arsitektur UMS kepada Ibu Nur Rahmawati Samsiah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mbak ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Baik. Mohon maaf, ini saya agak sedikit batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berbahagia sekali saya pada sore hari ini dapat bergabung di acara sosialisasi dan workshop PKM ya. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa ya tahun 2022. Tidak lupa terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Fauzi Mizan, Bapak Fauzi Mizan Prabowo Aji yang insya Allah hari ini nanti akan memberikan materi ya. Dan tidak lupa pula kalau hadir ya, tapi nampaknya tidak hadir ya untuk pemateri besok ya, beliau Pak Khalid Al-Ghifari, kemudian Ibu Umi Fadilah. Terima kasih kepada Bapak Ibu selaku narasumber yang telah bersedia ya memberikan ilmu kepada mahasiswa dan bersedia pula membimbing mahasiswa arsitektur dengan harapan berhasil ya sampai dengan nanti mendapatkan hibah PKM. PKM ini merupakan kegiatan mahasiswa yang sebetulnya memiliki nilai plus ya, di mana dikatakan memiliki nilai plus itu jumlah PKM ya yang lolos dari setiap prodi, baik itu lolos dalam seleksi tingkat universitas, apalagi nanti sampai dengan ke tingkat nasional dan didanai. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program studi. Ya, jadi keberhasilan program studi ini juga ditunjang oleh hasil karya mahasiswa. Ya. Sebagai informasi saja bahwa sebetulnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan baik itu penelitian, pengabdian bersama dosen, ya maupun program kreativitas mahasiswa seperti sekarang ini ya di bidang penelitian, bidang pengabdian dan juga bidang yang lain ini menempati lebih kurang 15,6% ya dari poin penilaian saat akreditasi ya. Ini saya hitung dari dokumen akreditasi yang tahun kemarin kita ajukan dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan akreditasi unggul. Ya, 15,6% ini angka yang tidak kecil. Ya, ini merupakan angka yang cukup besar dalam sebuah penilaian akreditasi. Ya, dokumen-dokumen akreditasi seperti ada dokumen IPPA atau dokumen ISK gitu ya. IPPA itu instrumen pemantauan dan evaluasi peningkatan akreditasi program studi. Kemudian ISK itu adalah instrumen suplemen konversi ya. Nah, ini yang merupakan satu dokumen penilaian yang dikeluarkan oleh Dikti ya, oleh pemerintah RI di bidang pendidikan perguruan tinggi. Ya, ini yang poin-poin pentingnya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa berkreasi, bisa berkreativitas, bisa memiliki prestasi, baik itu levelnya nasional, apalagi sampai dengan ke level internasional. Ya, level internasional ini nilainya sangat tinggi sekali. Ya, kalau yang di bidang non akademis ya level internasional itu misalkan mengikuti kompetisi di bidang olahraga misalkan, itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi ya. Tetapi untuk yang bidang akademis ya ini PKM merupakan salah satu bidang akademis ya yang nanti bisa menunjukkan bagaimana mahasiswa itu bisa berprestasi ya. Baik, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen ya. Kebetulan tahun kemarin ya, mata kuliah Bahasa Indonesia
itu dosennya meminta seluruh mahasiswa membuat proposal PKM, ya. Dan dari proposal PKM yang diajukan ke universitas itu alhamdulillah ada 27 judul ya yang lolos di level universitas. Ini saya ucapkan terima kasih kepada pengampu bahasa Indonesia ya tahun kemarin. Dan kemudian dari yang lolos itu dilanjutkan ya Pak Dwi itu dosen bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke level nasional ya, dan alhamdulillah dari 27 itu lolos kalau tidak salah 9 proposal ya. 9 proposal yang lolos level nasional dan itu didanai ya. Kita patut bersyukur karena dalam waktu yang sudah cukup lama ya, kalau dihitung itu mungkin 10 tahun lebih ya, arsitektur belum pernah mendapatkan hibah PKM ya, dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan. Dan hari ini juga besok ya ada acara workshop PKM. Diharapkan dari yang 9 sudah lolos kemarin itu menjadi pemicu untuk terus kita berkreasi. Dan saya harapkan kalian semua ya, para peserta yang semuanya mahasiswa ini bisa mengikuti dengan seksama acara ini hingga selesai ya, dan bisa mendapatkan kiat-kiat agar bisa membuat proposal itu dengan baik dan lolos didanai. Jadi besok ya, ketika pakar PKM ya Pak Ahmad Khalid ya sebagai ketua di Bakmawa, kemudian juga Bu Umi Fadila selaku pembimbing PKM yang senantiasa selalu lolos di level nasional. Mohon nanti kalian mahasiswa besok ya banyak bertanya, kemudian mencari jawaban yang jelas ya, gimana sih cara bisa lolos sampai dengan ke tingkat nasional ya. Diharapkan kalian semua besok aktif dan sampai dengan bisa menghasilkan proposal yang baik ya. Baik, dari saya kira cukup ya. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada panitia. Mungkin untuk kedepannya susunan acara ini kalau tidak salah harusnya ketua panitia dulu ya, ketua panitia, setelah itu baru Kaprodi. Jadi Kaprodi ini selain memberikan sambutan juga membuka acara secara resmi gitu ya. Jadi Kaprodi akan membuka acara setelah mendapat laporan dari ketua panitia tentang persiapan acara ya. Baik, saya kira ini untuk koreksi ke depannya ya, mudah-mudahan tidak salah. Dari saya cukup ya, mudah-mudahan kalian semua bisa melaksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat yang besar buat kalian semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ibu, terima kasih kepada Ibu Nur Rahmawati Samsiah atas sambutannya dan sarannya. Selanjutnya masuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua KMT Aswarga Citra kepada Kak Faisal Tahir Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmat Islam tentunya. Terbukti kita masih dipertemukan dalam acara sosialisasi dan workshop PKM pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Rahmawati Samsiah, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku Kaprodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Mesti Martia Putri selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi dan Workshop PKM. Yang terhormat Bapak Ibu dosen lain yang sudah hadir dalam acara pada sore hari ini dan teman-teman mahasiswa arsitektur yang kami banggakan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Ketua KMTA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada panitia yang sudah mencurahkan waktu dan tenaganya hingga acara ini dapat terselenggara. Terima kasih juga atas partisipasi dari teman-teman dalam acara sosialisasi dan workshop PKM pada sore hari ini.
Mungkin tadi sudah dijelaskan Bu Nur Rahma tentang PKM ini, dan mungkin menambahkan lagi kegiatan ini nantinya dilaksanakan dengan harapan meningkatkan minat serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun PKM. Nah, mungkin untuk selebihnya, lebih lengkapnya nanti mengenai PKM ini akan dipaparkan nanti mungkin pada sesi pemaparan materi di acara utama nanti. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa suatu hal apapun hingga nanti acara selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faisal Cahaya Ramadan atas sampainya. Masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi dan tanya jawab oleh Bapak Fauzi Mizan dan akan dimoderatori oleh Kak Arif Hidayatullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung izin share screen aja ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Meskipun hari ini cukup mendung ya di tempat saya, agak mendung dan cenderung banyak geledek, tapi insya Allah semoga suaranya kedengaran gitu ya. Oke, insya Allah pada kesempatan sore hari ini, di sini mungkin saya akan apa ya istilahnya, kita sama-sama untuk memahami kira-kira PKM atau program kreativitas mahasiswa itu kurang lebih akan seperti apa gitu ya, khususnya di tahun 2022 ini, karena sepertinya ada sedikit perbedaan dibanding dengan tahun yang 2021 kemarin. Itu. Oke. Nah, sebelum memulai apa ya penjelasan singkat gitu ya, atau secara umum gitu tentang PKM, kira-kira menurut teman-teman atau apa sih yang teman-teman ketahui tentang PKM itu selama ini gitu? Ada yang mau berpendapat mungkin atau ada yang tahu kira-kira yang dibayangkan kalian tuh PKM atau program kreativitas mahasiswa itu produknya kayak apa, terus ngapain aja, terus kira-kira nanti untuk apa gitu-gitu. Ada yang mau berpendapat mungkin teman-teman? Sekedar untuk diskusi aja supaya saya dan juga teman-teman yang lain tuh pada tahu, oh kira-kira pandangan kalian terhadap PKM tuh kayak apa gitu. Silahkan. Ada yang mau berpendapat mungkin? Ada yang tahu PKM itu jenis apa, terus ngapain aja gitu, terus untuk apa gitu-gitu. Silahkan. Dari teman-teman mungkin? Mungkin saya bantu menjawab, Pak. Silahkan. Mungkin menurut saya sendiri itu PKM ini mungkin lebih apa ya, seperti melatih atau mewadahi mahasiswa untuk menyampaikan ide kreatif dan didanai begitu, Pak. Mungkin. Salah satunya adalah seperti itu. Jadi kalian itu salahnya apa ya? Diberikan semacam kesempatan atau wadah ya untuk menyalurkan ide atau kreativitasnya kalian yang tentunya dituliskan ya, karena kan ada laporannya ya. Kemudian juga nanti untuk pelaksanaannya tuh pasti akan didanai seperti itu. Mungkin ada pandangan lain atau apa ya, pemahaman lain tentang PKM tuh ngapain aja gitu. Silakan ya, teman-teman yang lain. Ada pandangan? Mungkin atau sudah kebayang semua ya teman-teman ya, kira-kira PKM itu mau ngapain aja gitu. Belum ya mungkin ya. Oke, ya udah. Ya, mungkin tadi sekedar apa ya istilahnya, saya mengajak kalian diskusi aja supaya kira-kira kalian tuh yang memandang PKM itu kayak untuk apa sih gitu, terus seurgent apa sih gitu, dan sebermanfaat apa sih si PKM itu gitu ya, si program kreativitas mahasiswa itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bicara tentang manfaatnya dulu ya, kira-kira untuk dan kita mengikuti PKM itu manfaatnya apa aja. Ini saya intisari kan berdasarkan panduan umum yang mungkin udah bisa kalian download ya. Jadi kurang lebih isinya sama, cuma di sini kita sama-sama untuk memahami dan juga diskusi gitu ya. Nah, manfaat
untuk kita, tidak hanya mahasiswa ya, tapi juga untuk dosen termasuk prodi juga, adalah yang pertama tentunya lulusan atau mungkin mahasiswa gitu ya akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Karena ketika misalkan kalian nanti pernah atau bahkan mungkin sering ya mengajukan semacam proposal PKM gitu ya, meskipun apa ya misalnya nggak sampai final gitu ya, sampai tengah-tengah dan lain sebagainya, yang penting kalian berusaha untuk mengajukan aja, itu nanti bisa kalian masukkan ke CV gitu, CV atau portofolio gitu. Jadi ketika nanti kalian lulus dari S1 ini, ketika kalian mau apply di pekerjaan, ya itu bisa kalian masukkan di CV, dan tentunya kalau listnya banyak gitu ya, kalian udah pernah submit ini, submit itu, dan lain sebagainya, pernah ikut ini, ikut itu tentunya akan lebih memudahkan kalian mencari atau mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Itu ya. Terus kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Nah, kenapa kok pengalaman di luar kampus gitu? Karena ketika nanti kalian mengajukan proposal PKM itu, topiknya tidak hanya berputar di sekitaran kampus ya, tapi sebebas-bebasnya gitu. Maksudnya benar-benar lingkupnya itu sangat luas sekali, sehingga dimungkinkan untuk kalian bereksperimen dan juga bereksplorasi serta menghabiskan banyak waktu dan juga pikiran ya tentunya atau tenaga juga di luar kampus gitu. Jadi selain pelajaran yang sifatnya formal di dalam kampus, nanti kalian juga dimungkinkan atau dibebaskan untuk belajar dan juga bereksperimen di luar kampus, sehingga tentunya itu akan menambah pengalaman kalian. Begitu. Terus kemudian yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Nah ini karena tadi saya sebutkan manfaatnya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen bahkan prodi, maka yang poin ketiga ini dosen pun juga ada manfaatnya gitu. Nanti ketika kalian mengajukan proposal PKM itu kan didampingi oleh salah satu dosen ya. Nah, dosen itu nanti akan mengikuti kalian, dan tentunya si dosen itu nanti akan juga banyak menghabiskan waktu bersama kalian di luar kampus gitu. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, ini maksudnya adalah ketika nanti kalian mengajukan tema atau pembahasan atau mencari narasumber untuk PKM kalian, itu kalian boleh melibatkan praktisi dari luar kampus gitu. Misalnya kalian pengen menggandeng arsitek yang udah profesional atau misalkan komunitas mana gitu ya, itu silahkan. Dan misalkan kalian menghendaki mereka untuk datang ke kampus, diskusi di kampus dan mungkin diskusi sama dosen dan lain sebagainya, itu juga apa gitu. Jadi seluas dan sebebas itu PKM ini. Jadi ya teman-teman. Terus kemudian yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Nah itu tentunya nggak cuma dosen ya, tapi hasil kerja dosen plus mahasiswa plus mungkin ada orang-orang lain yang terlibat itu juga apa-apa. Dan tentunya meskipun apapun hasilnya pasti ada manfaatnya gitu. Yang memanfaatkan bisa masyarakat, bisa kampus kita, atau bahkan setidaknya diri kita sendiri gitu. Itu ya. Kemudian ada lagi nih, ada sampai 8 ya kalau nggak salah. Oke, yang keenam adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini maksudnya adalah PKM ini lingkupnya kalian dimungkinkan untuk kerjasama sama orang asing gitu. Kalau misalkan kalian punya link atau teman atau apa dulu pas masih SMA atau siapapun itu orang asing, itu silahkan gitu. Jadi bebas ya, limitnya nggak sampai nasional aja, tapi kalau kalian mau istilahnya berkancah sampai internasional ya monggo silahkan. Nah, itu tentunya akan lebih bagus, dan itu tentunya akan dampaknya ke prodi, ke kalian dan juga ke dosen nanti yang akan membimbing itu juga jauh lebih bagus begitu. Nah, kemudian yang ke-8 program studi bersandar internasional. Nah, ini maksudnya efeknya sampai ke prodi gitu loh. Jadi untuk membantu prodi juga ketika proposal kalian itu bisa lolos, syukur-syukur melibatkan orang asing atau sampai nasional atau internasional, bahkan itu nanti akan mempermudah prodi untuk istilahnya dalam proses akreditasi ke depannya gitu, termasuk ketika akan diselenggarakan akreditasi yang sifatnya internasional gitu. Yang 8 ya, yang 7 ini kelewatan, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Maksudnya adalah ketika nanti dalam proses penyusunan proposal itu istilahnya sifat discussion-nya atau kelas dalam tanda kutip ya yang kita lakukan itu sifatnya nggak formal gitu, tapi lebih ke arah kolaboratif dan juga partisipatif. Maksudnya kita bisa melibatkan banyak hal, meskipun itu bukan sebagai anggota inti ya, sebagai penulis atau anggota di PKM, tapi silahkan dilibatkan masyarakat, libatkan para expert gitu ya, atau ahli di bidang tertentu, itu monggo silahkan. Jadi sifatnya kolaboratif dan juga partisipatif. Tentunya ini dampaknya membuat
wawasan dan juga relasi serta pola pikir kalian atau bahkan kami sebagai dosen-dosen pun juga semakin lebih luas gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu manfaatnya untuk mengikuti PKM ini. Nah, kemudian kita masuk lebih detail ya. Kriteria PKM itu apa aja sih? Jadi secara garis besar PKM itu dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yaitu yang pertama ada PKM pendanaan. Ini yang pertama adalah PKM pendanaan. Terus kemudian yang kedua adalah PKM insentif. Nah, PKM pendanaan itu ada 8 ya. Ini singkatannya mungkin agak susah ya. Jadi PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, PKM VGK. Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Kalau yang insentif ada 2, yaitu PKM GFT dan juga PKM AI. Jadi ada 2 jenis ya, pendanaan sama insentif. Tapi yang pertama pendanaan itu ada 8 jenis, dibagi lagi jadi 8 jenis. Yang PKM insentif ada 2, dibagi lagi menjadi 2, yaitu GFT dan juga AI. Gitu. Oke, nah ini kurang lebih apa ya, sebenarnya penjelasan detailnya tentang masing-masing PKM. Ini mungkin saya zoom, ini mohon panitia membantu untuk admit ya, yang baru join supaya tidak mengganggu presentasi. Oke, ini saya zoom sedikit. Nah, jadi kalau kita lihat tabel ini ya kurang lebih kan ada 10 jenis PKM, terdiri dari 8. Yang pertama awal-awal ini adalah 8 PKM pendanaan. Kemudian yang kedua terakhirnya adalah PKM insentif gitu. Bedanya apa? Bedanya nanti di pendanaannya. Kalau pendanaan itu lebih besar, kalau yang insentif itu lebih kecil. Nanti kenapa lebih kecil nanti akan ada penjelasannya gitu ya. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama adalah PKM riset eksakta atau disingkat PKM RE. Ini adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang eksakta. Nah, ini maksudnya adalah topik yang disubmit di bagian PKM RE ini adalah PKM atau penelitian atau tulisan yang bertema sesuatu yang eksak gitu. Eksak itu maksudnya sesuatu yang yang bisa diukur dan juga sesuatu yang berdasarkan angka atau data atau pasti gitu. Misalnya kalau di arsitektur, misalnya kalian membahas tentang kualitas termal atau kualitas cahaya gitu, atau kualitas apa yang bisa benar-benar diukur secara angka dan juga eksak gitu. Nah, kemudian kriteria keilmuannya yang bisa ikut di bidang ini itu kurang lebih hampir sama semua ya, antara PKM riset eksakta sama yang lainnya. Itu adalah yang penting sesuai bidang ilmu, tapi dianjurkan juga untuk bisa dilakukan kolaborasi lintas bidang seperti itu. Nah, kemudian kualifikasi pendidikan yang bisa ikut atau mendaftar di PKM RE ini adalah D3, D4 dan juga S1. Semuanya sama ya. Jadi 10 jenis PKM itu semuanya bisa diikuti oleh D3, D4 dan juga S1. Sampai bawah semuanya sama. Seperti itu termasuk jumlah mahasiswa dalam satu tim itu juga sama semua, yaitu minimal 3 dan maksimal adalah 5 orang. Ini ya sama semua. Seperti itu. Nah, untuk pendanaannya dia berkisar antara 5 sampai 7 juta rupiah gitu. Kemudian produk keluarannya adalah yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir dan juga artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu yang dimaksud di sini adalah kalian dimungkinkan untuk submit ke jurnal itu ya, jurnal bisa di Sinetika atau dimanapun itu sepertinya boleh gitu. Sepemahaman saya boleh sih seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah PKM riset sosial humaniora. Ini saya tandai ya. Nah, PKM riset sosial humaniora atau PKM RSH. Nah, ini lebih ke arah membahas tentang problem-problem sosial atau isu-isu sosial atau ide-ide tentang permasalahan sosial yang kalian angkat gitu. Seperti itu. Kurang lebih kriteria keilmuannya sama dan lain-lainnya sama kayak yang pertama. Cuma bedanya yang bisa kalian submit di PKM RSH ini adalah tema sosial gitu ya. Terus kemudian yang ketiga PKM kewirausahaan. Jadi di sini adalah membahas tentang produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Maksudnya di sini kalian kayak semacam membahas atau menulis ide atau gagasan atau mungkin eksperimen gitu tentang kira-kira peluang usaha peluang usaha yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa itu apa aja kayak gitu berdasarkan atau mempertimbangkan iptek kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi lebih ke arah kewirausahaan lah intinya seperti itu. Di atas kemudian yang keempat adalah PKM
pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini cukup jelas ya, karena ibaratnya pengabdian kepada masyarakat tuh sering kita lakukan, misalkan kayak kita tuh ngadain program atau pelatihan apa yang itu kira-kira nanti dampaknya kayak apa ke masyarakat. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi produk dari PKM pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa solusi iptek dalam kurung teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Maksudnya kita memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian luaran ini ada perbedaan ya. Tadi juga di PKM kewirausahaan juga ada perbedaan ya. Yaitu luarannya itu kalian memaparkan atau menghasilkan produk usahanya itu apa gitu. Yang untuk kewirausahaan yang nomor 3 tadi ya, itu ada perbedaan, yaitu kalian harus menghasilkan produk usaha itu wujudnya apa gitu. Misalkan kalian produk usahanya kopi misalkan atau apalah gitu, bebas gitu. Intinya seperti itu. Kemudian yang pengabdian kepada masyarakat itu nanti produk akhirnya ditambah dengan buku pedoman mitra. Buku pedoman mitra itu yang saya pahami maksudnya adalah ya semacam kayak guidelines gitu, atau guidelines atau petunjuk-petunjuk atau kayak buku pedoman gitu, supaya para masyarakat itu bisa tetap menjalankan program yang kalian rancang gitu ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, mumpung belum terlalu jauh tentang PKM ini gitu. Silahkan, supaya nggak bingung ya, nanti kalau saya udah jelasin semua nanti malah bingung itunya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu terkait 4 PKM yang sudah saya perkenalkan singkat ini. Monggo, silahkan. Teman-teman. Belum ada ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu kalau belum ada. Pak. Oh ya, silahkan. Oh, lanjut dulu ya, Pak. Lanjut dulu, oke. Ya apa kalau mau bertanya dulu, nggak apa-apa, silahkan. Oh ya udah, lanjut dulu ya kita. Oke, selanjutnya yang kelima adalah PKM penerapan iptek. Nah, ini sebenarnya hampir mirip ya sama PKM yang nomor 3 sama 4 ya. Cuman bedanya di sini adalah cuman bedanya di sini adalah dia tuh istilahnya membahas tentang kayak kita tuh ada solusi apa tentang memanage sesuatu gitu, memanage sesuatu dan menghasilkan keuntungan gitu bagi masyarakat maupun mungkin beberapa kelompok gitu ya. Itu kok bedanya yang awal tadi kan dia kita semacam istilahnya memberikan headline gitu ya. Tapi kalau yang PKM penerapan iptek ini kita adalah kayak semacam membantu manajemen dalam mengelola sesuatu gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi ini agak mirip-mirip sih gitu. Jadi penjelasannya juga kurang lebih hampir mirip sama. Dan luarannya pun juga sama ya, yaitu tetap menghasilkan buku pedoman mitra. Nah, buku pedoman mitra itu maksudnya adalah guidelines tadi. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Terus kemudian yang ini nggak aku nomborin jadi agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah PKM Karsa Cipta atau disingkat PKMKC, adalah berupa karya hasil konstruksi yang fungsional. Nah, di sini jelas ya, maksudnya sangat ngarsitek sekali ya, karena PKM Karsa Cipta ini adalah produk yang kita hasilkan tuh sifatnya arsitektural atau mungkin elemen tertentu dari sebuah bangunan. Misalkan kita menghasilkan kira-kira bentuk jendela yang itu tuh efisien energi, jadi memungkinkan angin untuk masuk tapi cahayanya juga masuk dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi produknya lebih sifatnya arsitektural. Arsitektural itu nggak harus bangunan utuh ya, tapi bisa juga satu elemen terkecilnya, misalkan kayak ventilasi atau gagang pintu misalkan, itu juga boleh. Gitu. Jadi sepertinya nanti bakal banyak yang daftar di PKM Karsa ya kayaknya, karena lebih arsitek gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu PKM Karya Inovatif atau PKMKI adalah karya hasil yang sifatnya fungsional, inovatif, serta solutif dengan skala penuh berbasis iptek dan juga siap diproduksi massal. Nah, ini bedanya sama yang sebelumnya, yang Karsa Cipta adalah di sini kalian menghasilkan produk yang harapannya itu siap untuk diproduksi massal. Misalkan
kayak bikin bata, misalkan bata pakai material apa gitu kan, material yang nggak terbayangkan, misalkan bata pakai kompos misalkan, atau bata pakai apalah gitu, terserah kalian, pakai daun misalkan, kalau misalkan bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalian menghasilkan semacam karya yang sifatnya itu bisa atau memungkinkan untuk diproduksi secara massal gitu. Dan produk akhirnya tentunya ada sampel produknya yang kalian bikin gitu ya. Yaitu produk fungsional skala penuh. Maksudnya skala penuh adalah skala realnya. Begitu. Jadi ya, terus kemudian PKM pendanaan yang terakhir yaitu PKM video gagasan konstruktif. Nah, ini agak berbeda ya dari PKM pendanaan lainnya. Nah, di sini produk akhirnya berupa video gitu. Ada laporannya, tapi kalian produk akhirnya itu berupa video atau film atau dokumenter gitu ya, yang itu tuh bisa didistribusikan ke masyarakat dengan cara diupload di YouTube gitu. Nah, ini tema yang dibahas adalah isu tentang nasional dan juga SDGs. Nah, SDGs itu di sini saya belum nemu ya maksudnya SDGs itu apa, tapi intinya isu nasional itu maksudnya bebas isu apa aja yang berkembang di nasional, bisa tentang sosial, tentang lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman mungkin kurang disarankan untuk membahas tentang isu politik ya, karena itu mungkin terlalu subjektif dan juga luas. Tapi kalau isu tentang lingkungan, isu sosial dan lain sebagainya itu bisa lebih kita kaji secara objektif dan juga manfaatnya lebih terasa jelas begitu. Kurang lebih seperti itu 8 PKM pendanaan. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum saya masuk ke PKM yang insentif. Silakan, tadi Mas Arief mau tanya ya. Masalah. Mungkin dilanjut dulu saya, Pak. Lanjut dulu, oke. Oke, ya nanti disiapkan ya yang mau ditanyakan gitu. Nah, selanjutnya adalah PKM insentif ya. Yang dua terbawah itu ada dua, yaitu PKM gagasan futuristik tertulis atau PKM GFT. Ini saya nggak tahu kenapa kok namanya gagasan futuristik tertulis, tapi intinya adalah membahas tentang semacam ide-ide kreatif kalian yang memungkinkan untuk di masa depan itu diterapkan. Jadi untuk PKM yang insentif ini kenapa dananya lebih rendah, karena kalian nggak perlu harus eksperimen langsung gitu, maksudnya nggak ada produknya secara fisik gitu, tapi lebih ke arah ide-ide yang realistis yang itu memungkinkan untuk diterapkan di masa yang akan datang gitu. Jadi sebetulnya lebih ringan gitu, makanya insentifnya atau dananya lebih ringan gitu, seperti itu ya. Dan produknya pun hanya berupa artikel gagasan gitu, nggak perlu harus ada laporan ini itu dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang kedua ada PKM artikel ilmiah. Nah, ini berisi berupa artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, ini maksudnya adalah misalkan kalian punya atau pernah menulis paper atau penelitian atau jurnal dan lain sebagainya, pokoknya tulisan apapun yang mungkin belum sempat diterbitkan dan lain sebagainya, itu boleh kalian kembangkan dan kalian masukkan di PKM ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk PKM yang artikel ilmiah itu kalian boleh memakai paper atau tulisan kalian yang sebelumnya yang tentunya belum pernah diterbitkan ya, dan hasil tulisan kalian sendiri ke dalam PKM artikel ilmiah ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Itu ya. Sampai sini mungkin ada yang belum paham atau mungkin belum kebayang kira-kira bedanya itu apa, macam-macamnya itu apa, terus membahas tentang apa gitu. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian karakteristik umum, sebentar saya kecilin dulu. Nah, karakteristik umum dari PKM itu kayak apa sih? Jadi, topik dari PKM itu bebas ya, sebebas-bebasnya dan tidak dibatasi. Nah, karena apa? Karena PKM ini tuh dipersiapkan untuk mendorong mahasiswa dan juga dosen untuk lebih berani eksplorasi dan juga menyuarakan atau mengungkapkan gagasan serta ide kreativitasnya secara lebih luas gitu. Kemudian ini sama ya, PKM dapat membantu mahasiswa ketika lulus nanti. Ini tadi sudah saya jelaskan ya manfaatnya dari PKM, kita langsung skip aja. Dan tentunya PKM ini manfaatnya tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen, prodi dan juga masyarakat seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian lanjut untuk pengusulan proposal dan juga klasterisasinya. Jadi
di sini satu orang mahasiswa itu dapat bergabung bisa sampai 2 tim ya. Ini salah tulis kayaknya. Intinya bisa sampai 2 tim PKM ya. Tapi di bidang yang sama. Misalkan Mas Arief ya, Mas Arief pengen gabung di tim A sama tim B itu boleh, asalkan sama-sama di PKM yang 8 bidang itu, 8 bidang pendanaan. Atau mungkin Mas Arief pengen gabungnya di 2 tim tapi sama-sama di yang insentif kayak gitu ya. Jadi boleh gabung di 2 tim tapi di bidang yang sama gitu. Terus kemudian juga tiap orang itu dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai sebagai ketua atau anggota atau keduanya sebagai anggota. Jadi intinya begini. Jadi misalkan kalian boleh gabung di 2 tim, tapi satunya sebagai ketua, satunya lagi sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika kalian dua-duanya menjadi ketua, itu yang nggak boleh. Jadi ketua maksimal 1, gitu ya. Itu. Kemudian ketentuan ini juga berlaku untuk bidang PKM yang insentif ya. Jadi yang insentif pun juga sama, jadi tetap maksimal 2 dan untuk ketuanya harus salah satu aja. Kayak gitu. Nah, setiap dosen pendamping ya, misalkan saya atau siapapun itu maksimal menghandle 10 tim gitu. Fungsinya apa kok 10 tim maksimal ya, supaya tidak tidak ngos-ngosan ya, supaya bisa bernafas gitu ya, karena mendampingi 1 tim aja udah beratnya minta ampun gitu, apalagi 10 tim gitu. 2 tim aja mungkin juga udah ngos-ngosan gitu. Itu ya. Nah, kemudian juga dosen pendamping yang nanti kalian pilih itu yang bisa kalian pilih itu hanya dosen yang udah memiliki NIDN dan juga NIDK seperti itu. Tapi kalau dosen yang belum punya NIDN atau NIDK itu maka tidak diperkenankan untuk dipilih menjadi dosen pendamping. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pengusulan proposal dan juga klasterisasinya, di sini yang saya pahami tentang klasterisasi itu maksudnya kurang lebih mirip-miripnya kayak batch gitu kali ya. Jadi untuk PKM 8 bidang sama PKM 8 bidang itu yang pendanaan tadi, kemudian PKM AI sama GFT itu yang insentif ya. Jadi ada perbedaan istilahnya kayak kuota atau batch-nya gitu ya. Misalnya batch yang pertama untuk PKM 8 bidang tadi itu kuotanya adalah 400 proposal gitu. Terus kemudian kalau untuk yang PKM AI sama GFT yang termasuk insentif tadi itu 50-50. Kemudian di klaster kedua berkurang menjadi 250 untuk yang 8 bidang, kemudian menjadi 25 dan juga 25 untuk yang 2 bidang atau yang insentif tadi. Terus kemudian menjadi 125 untuk batch yang ketiga, menjadi 75 sampai akhirnya 40 terakhir. Nah, kemudian kalau yang insentif tadi dari 50, 25, 15, 10 hingga pada akhirnya cuma tersisa 5 proposal aja. Ya, gitu. Nah, untuk berkaca dari ini saya sarankan untuk teman-teman ikut yang awal-awal gitu, karena kalau awal-awal itu karena istilahnya kuotanya lebih banyak, jadi peluang untuk lolosnya itu lebih besar gitu. Jadi saya sarankan untuk sesegera mungkin kalian memfinalkan atau mengerjakannya itu secepat mungkin gitu supaya bisa ikut yang lebih awal. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ikut awal pasti peluang untuk lebih diterimanya itu lebih besar. Itu. Nah, kemudian ini proses penilaiannya ya, teman-teman. Proses penilaian proposal dan juga penetapan pendanaan atau insentif. Nah, proses penilaian proposal PKM ini dilakukan semuanya full daring, jadi nggak tatap muka, semuanya full daring melalui 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang sifatnya administratif. Gitu. Nah, aspek administratif itu maksudnya kayak semacam kesesuaian persyaratan administrasi, misalkan kayak kalian itu submitnya di bulan, tahun, dan segalanya yang sifatnya itu update atau enggak. Itu jangan-jangan kalian penelitian itu udah 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Itu istilahnya yang sifatnya updating itu juga menjadi bahan penilaian gitu. Terus kemudian kelengkapan kayak tanda tangan dan lain sebagainya. Terus kemudian identitas, biodata, dan lain sebagainya. Terus kemudian jumlah dari halamannya ini apakah sudah sesuai dengan standar PKM atau belum. Terus kemudian kelengkapan kayak surat pernyataan dan lain sebagainya. Kemudian penulisan nama dan lain sebagainya. Pokoknya intinya yang sifatnya tuh administratif itu yang pertama kali dilihat. Jadi ibaratnya kalian banyak tipe-tipenya gitu atau banyak
kelupaan secara administratifnya meskipun pembahasannya bagus gitu ya, itu bisa jadi nanti nggak lolos gitu. Makanya untuk administratif itu sebagai tahap awal harus benar-benar sesuai gitu. Terus kemudian poin yang kedua di tahap 1 itu adalah kesesuaian dengan format PKM. Jadi PKM itu nanti ada formatnya, kalian bisa download sendiri, nanti akan diberi oleh panitia. Itu harus benar-benar sesuai karena apa? Pengalaman prodi ngurus jurnal sinektika ya, kita kan punya jurnal sinektika ya. Itu kalau misalkan si autor atau si penulis mengirim tidak sesuai dengan format, itu ngeditnya susahnya minta ampun gitu, karena kita pasti harus mengedit, harus memahami isinya, kemudian harus ngurang-ngurangin kata-kata, harus melayout sedemikian rupa. Jadi itu sangat merepotkan, apalagi ini yang bakal submit itu banyak ya. Tentunya mereka si pihak panitia tidak mau repot ngedit gitu. Jadi mereka ketika sekilas formatnya nggak sesuai, mau sebagus apapun isinya ya udah nggak lolos gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jadi misalkan kalian mendaftar untuk PKM yang apa ini, misalkan tadi, misalkan PKM riset eksakta gitu ya, nanti dicek isinya ya harus sesuai dengan tema riset eksakta itu. Kalau misalkan nggak sesuai ya nanti nggak lolos gitu. Jadi temanya harus sesuai dengan apa yang kalian daftar. Gitu ya, itu untuk administratif atau tahap yang pertama. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah dilihat isinya lebih dalam, yaitu seberapa besar atau seberapa tinggi sih tingkat kreativitas yang kalian sajikan atau ide yang kalian sajikan itu seberapa barunya dibandingkan dengan paper-paper yang lain, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 tahap ya penilaiannya. Tahap 1 itu penilaiannya ada 1 orang gitu. Tapi misalkan nanti tahap 1 kalian udah lolos, nanti tahap 2 itu ada tambah 1 orang lagi gitu. Nah, untuk nilai totalnya adalah kumulatif ya dari 2 orang penilai tersebut. Insya Allah prosesnya itu nggak terlalu lama selama kalian benar-benar sesuai format dan rapih dan lengkap gitu. Insya Allah lancar saja gitu. Ya, tapi kalau di awal udah nggak rapi dulu, udah nggak sesuai format dan lain sebagainya, itu sebagus apapun isinya jangan harap bisa langsung lolos gitu. Kan sayang ya, heman-heman kalian udah putar otak, udah peras keringat dan lain sebagainya, idenya udah orisinal kalian, tapi ternyata gara-gara hanya karena nggak rapi atau nggak sesuai format, jadi akhirnya nggak dibaca. Kan sayang ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan dan pelaporan kemajuan kegiatan. Nah, ini membahas tentang produknya ya. Jadi tadi kan produknya kebanyakan ada 3 poin ya, yaitu pelaporan kemajuan kegiatan dan juga laporan akhir kegiatan, sama satu lagi produknya. Jadi ada 3. Nah, pelaporan kemajuan kegiatan itu adalah ketika nanti kalian udah lolos seleksi proposalnya. Jadi kan kalian submit proposal dulu nih, terus nanti kalau misalnya udah lolos gitu ya, terus nanti kalian diterima, atau terus nanti kalian boleh melaksanakan kegiatan yang kalian ajukan di proposal itu. Nanti kalian akan mendapatkan istilahnya dana, meskipun dana itu nanti nggak langsung ujuk-ujuk 5 juta, 7 juta, enggak ya, tapi sesuai dengan skema yang kalian ajukan gitu. Jadi nanti di proposal itu kalian juga mengajukan kira-kira skema pendanaannya seperti apa begitu. Tapi kalau udah tahap ini kalian mulai dikasih istilahnya dana gitu, perkara mungkin 1 juta atau 2 juta dulu, seperti itu, tergantung nanti lebih detailnya begitu. Jadi kalian bisa mulai melaksanakan kegiatan dan dituntut untuk setiap selama proses itu membuat laporan kemajuan kegiatan seperti itu. Nah, selama proses melaksanakan kegiatan dan juga menyusun laporan ini, itu kalian boleh untuk berganti anggota ya. Kalau di sini penjelasannya saya baca itu boleh untuk berganti anggota, bahkan ketua boleh selama tidak diadakan atau mungkin masih di tahap awal gitu. Jadi belum sampai kegiatan yang mau selesai, tapi masih di awal-awal banget, baru mulai menjalankan kegiatan, itu masih ada ganti nggak apa-apa gitu ya. Jadi sifatnya agak sedikit lebih luas, tapi ya juga kalau bisa jangan gampang gonta-ganti anggota atau ketua gitu, karena nanti pasti akan repot gitu. Kemudian ya, produk laporan akhir kegiatannya adalah nanti ketika sudah selesai kalian wajib membuat laporan akhir kegiatan secara tertulis dan diupload ke laman Simbel Mawa. Nanti Simbel Mawa itu apa, nanti ada penjelasannya di guidelines yang bisa kalian download gitu ya. Kalau dijelaskan di sini nanti mungkin panjang sekali gitu. Jadi laporan akhir dari PKM ini
itu merupakan syarat untuk pencairan dana kegiatan tahap akhir dan menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS. Jadi ibaratnya nanti kan kalian dapat dananya itu nggak langsung ujuk-ujuk 5 atau 7 juta ya, tapi mungkin bertahap. Nah, ketika dana yang terakhir ini misalkan 2 juta atau 1 juta itu baru bisa cair setelah kalian mengupload proposal kalian itu atau PKM ini ke laman Simpel Mawa itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak upload, berarti kan nggak ngumpulin tuh. Kalau nggak ngumpulin berarti misalkan kalian udah dapat dana 5 juta misalnya, 5 juta itu harus kalian kembaliin ke negara gitu. Jadi seolah-olah kayak kalian tuh diarahkan atau dikirim untuk harus upload gitu. Kalau nggak upload nanti kalian mengembalikan uang yang udah negara transfer atau serahkan ke tim kalian ke kas negara gitu ya teman-teman ya. Bayang ya sampai sini seperti itu. Nah, ini yang hampir selesai ya kurang lebih. Ini ketentuan berkas yang diunggah. Nah, berkas proposal itu berkas yang diunggah, berkas yang diunggah itu adalah yang pertama adalah berkas proposal. Proposal itu maksudnya yang tahap awal yang kalian mengajukan itu apakah lolos atau enggak itu tetap harus kalian upload. Seperti itu. Kemudian ada laporan kemajuan yang tadi selama kalian mengerjakan. Kalau kalian lolos proposalnya terus kalian melaksanakan kegiatan itu ada laporannya itu kalian masukkan juga. Terus kemudian ada laporan akhir. Nah, laporan akhir itu ya hasilnya seperti apa kayak gitu. Nah, semua itu dijadikan PDF dengan masing-masing ukuran tuh maksimal 5 MB gitu ya. Nah, sama juga dengan yang ini, yang PKMI atau GFT juga sama kayak yang pendanaan tadi yang 8 bidang tadi. Itu ini yang 2 bidang, ya, yang nomor 2 ini yang 2 bidang, yang nomor 1 ini yang 8 bidang, kurang lebihnya sama. Begitu. Kemudian ada juga berkas catatan harian atau logbook yang terdiri dari catatan kegiatan dan catatan keuangan berupa file maksimal 1 MB per kegiatan. Maksudnya adalah ketika kalian menyelenggarakan kegiatan itu kan kalian mungkin beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Itu kan kemungkinan saya juga menggunakan uang yang didanai oleh negara gitu ya, yang tadi itu 5-7 juta atau bahkan 2,5 itu ya. Itu setiap kwitansi atau catatan pembelian dan lain sebagainya, pokoknya catatan apapun yang bisa kalian catat itu disertakan juga gitu. Perkara berupa coret-coretan atau ketikan itu nggak apa-apa. Dia disarankan memang ketikan ya, jadi lebih enak. Tapi itu sebagai bukti bahwa benar-benar kalian tuh membelanjakan dana itu dan menggunakan uang itu dengan sebaik mungkin untuk keperluan PKM ini gitu. Sebagai bukti aja sih sebetulnya. Nah, kemudian yang keempat, berkas penggunaan dana dalam catatan keuangan, kwitansi, nota, atau bukti keuangan lainnya. Ini sama ya, berupa file maksimal 1 MB per transaksi. Maksudnya tuh termasuk kayak misalkan membayarnya transfer ya, berarti bukti transfernya ya juga disertakan. Pokoknya bukti apapun disertakan. Nah, kemudian yang kelima, untuk khusus PKM VGK, itu adalah berupa tautan video yang diupload di YouTube tadi. Itu. Dan untuk yang PKM VGK itu kalian teman-teman harus bikin channel YouTube ya, channel YouTube tertentu untuk tim kalian gitu dengan durasi per videonya 2-4 menit. Itu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk PKM yang yang tertulis biasa itu ada 3 ya, yaitu proposal, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir. Kita plus 1 bukti-bukti kayak kwitansi dan lain sebagainya yang menyangkut keuangan dan juga catatan kegiatan harian. Itu. Tapi kalau untuk yang video tadi ada 1 yang video ya, itu produknya ya proposal, laporan kemajuan sama video. Gitu. Tapi 1 lagi yang insentif tadi itu dia cuma laporan akhir aja gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih sampai sini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Pembahasan terkait PKM secara secara detailnya atau bukan detailnya, itu maksudnya secara umum dan juga secara istilahnya administratif atau apalah istilahnya begitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Waktunya masih banyak waktu ya, ini nggak apa-apa lah. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin? Masih ada yang bingung mau ngambil PKM yang mana gitu atau produknya kayak apa atau prosesnya kayak apa? Mungkin hubungannya
nanti si PKM ini terhadap kalian di dunia arsitektur itu apa gitu. Kira-kira manfaatnya tuh apa sih, hubungannya tuh apa gitu. Itu mungkin masih pada bingung atau gimana. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang penjelasan singkat tadi. Mungkin ini saya mau bertanya mungkin Pak. Silakan. Sebenarnya kan tadi itu ada ini Pak, apa PKM 8 bidang dan PKM yang insentif itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara PKM yang 8 bidang ini sama yang insentif itu Pak? Oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Ini sekedar untuk lebih memahami dan juga lebih mengingat. Perbedaannya itu yang jelas adalah kalau PKM 8 bidang itu nanti ada produk yang kalian hasilkan gitu. Jadi produknya itu lebih nyata gitu. Tapi kalau yang PKM insentif itu yang menjadi nilai jual kalian adalah gagasan kalian. Jadi produk akhirnya ya hanya tulisan atau ide atau paper lah istilahnya, mungkin yang sifatnya tuh gagasan untuk masa depan gitu. Jadi nggak harus ada produknya real sekarang, tapi itu ide kalian tuh secara logis kemungkinan besar bisa diterapkan di masa depan. Gitu. Jadi lebih kayak gagasan-gagasan gitu loh. Gitu. Jadi bedanya itu. Kalau yang insentif itu hanya berupa gagasan atau ide yang bisa diterapkan di masa depan. Tapi kalau yang 8 bidang itu harus benar-benar ada produk realnya yang udah kalian bikin atau kalian hasilkan. Gitu. Makanya pendanaannya lebih besar kan kalau yang 8 bidang itu 5 sampai 7 juta. Tapi kalau yang insentif dia hanya sekitar 2,5 juta. Gitu. Itu ya berarti yang membedakan itu. Gitu. Dan tentunya kesulitannya juga berbeda karena kalau ada produk akhirnya tentunya butuh waktu lebih lama, gitu. Dananya mungkin juga lebih besar, pemikirannya juga lebih besar karena eksperimen langsung ya. Mungkin sekali eksperimen bisa gagal, 2 gagal, baru 3 kali yang berhasil gitu. Itu kan tentunya dananya lebih banyak dan penghargaannya juga pastinya lebih besar. Gitu. Itu ya pertanyaannya bagus gitu. Tapi menambah sedikit ya. Kenapa kok ada PKM yang insentif ya? Karena pada dasarnya di pendidikan kita itu menurut saya yang saya intisarikan ya intinya seperti itu kemampuan tiap mahasiswa atau ketertarikan tiap mahasiswa itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamain. Ada mahasiswa yang senang menulis, ada mahasiswa yang senang bereksperimen praktek langsung, ada yang senang bermasyarakat, ada yang senang macam-macam, jadi nggak bisa disamain rata gitu. Makanya di PKM ini variannya banyak dan tingkat kesulitannya pun juga diberagamkan gitu ya. Itu jadi ini sangat bagus sekali untuk mewadahi tiap minat dan juga kemampuan mahasiswa yang tentunya berbeda. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Mau bertanya Pak Fauzi. Ya. Oh, dia monggo. Iya. Ini. Tadi kan ada yang batch itu ya Pak ya. Jadi batch pertama diterima 400, kemudian batch kedua diterima lah ini. Untuk klaster ini kira-kira kapan waktunya ya Pak Fauzi? Misalnya untuk yang klaster pertama itu rentang waktu kapan gitu? Bulannya mungkin jadi kita bisa siap-siap. Gitu ya. Pak Fauzi. Ya. Kalau untuk tanggal persisnya itu saya belum dapat info ya Bu. Bu Dani, tapi yang jelas karena ini program tahunan berarti batasnya adalah di tahun ini gitu. Tahun ini bisa jadi mungkin yang dimaksud dengan sampai 15 itu mungkin per bulan gitu. Bisa jadi yang ibaratnya mungkin klaster atau batch yang pertama itu mungkin katakanlah Juni atau Juli tahun ini gitu ya. Terus berarti kalau yang batch 2 bulan selanjutnya, terus kalau yang batch 3 itu bulan selanjutnya seperti itu. Kalau yang saya baca dari pengumuman itu sampai saat ini belum ada tanggal-tanggal persisnya atau bahkan bulannya pun juga belum ada gitu. Jadi yang bisa saya intisarikan ya itu berarti berdasarkan perkiraan yang penting tahun ini gitu. Tahun ini dan mungkin dimulai sekitar bulan Juli ya Pak ya. Sampai mungkin kalau diperkirakan gitu di awal itu Juli itu diharapkan nanti mahasiswa sudah siap untuk proposalnya gitu ya Pak. Iya. Okay. Karena kalau ibaratnya bulan ini itu bulan depan kan mepet sekali. Ya. Artinya tidak mungkin, jadi idealnya mungkin Juli lah gitu.
Nggih, matur nuwun Pak Fauzi. Sami-sami Bu Dani. Monggo silahkan, ada lagi yang mau bertanya. Boleh loh, terkait ini atau mungkin terkait yang lainnya juga nggak masalah, atau bidang yang nyerempet-nyerempet tentang PKM ini juga boleh. Silahkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silahkan. Atau ada yang bingung kira-kira kalau kalian mau ikut PKM atau harus ikut PKM nantinya, itu mau ambil bidang apa dan mau bahas apa sih? Itu. Dan kaitannya sama jurusan yang kalian ambil sekarang, yaitu arsitektur tuh kira-kira apa gitu. Ada yang nggak mau ditanyakan gitu atau dikonsultasikan boleh lah. Jadi istilahnya materi hari itu sifatnya lebih ke arah diskusi ya, atau kita sama-sama belajar memahami PKM itu kayak apa dan kira-kira ide-ide kreatif apa aja yang bisa diwadahi oleh PKM ini gitu. Mungkin saya aja ya Pak Fauzi. Jadi di mata kuliah konsep rekayasa itu kan ada apa namanya tugas untuk membuat satu produk gitu ya. Produk yang itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari kecil sampai apa tua gitu. Dan produknya itu bebas, tidak hanya ke arah arsitektur tapi juga produk-produk lain yang mungkin sangat kreatif. Nah, itu sebetulnya bisa masuk di dalam PKM apa ya Pak Fauzi? Maturan Bu Dani, menarik aja. Jadi tadi kan ada ini ya, 8+2 ya. Jadi kalau misalkan kalian ada produk yang udah dibikin, misalkan produk bikin apa gitu ya, bikin sesuatu entah material atau apapun itu bisa yang tadi itu yang siap diproduksi massal ini, berarti PKM karya inovatif. Itu misalnya seperti itu. Atau misalkan kalau kalian masih ragu nih sama produknya, belum siap untuk diproduksi massal, ya kalian bisa masukin ke yang ini aja, gagasan atau yang mungkin bahkan artikel ilmiah ya. Cuman kan menurut saya pribadi kan sangat sayang ya, karena kalian kan udah sempat trial and error gitu ya, udah eksperimen, gagal sekali, gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai akhirnya mungkin berhasil gitu ya. Sangat sayang sekali kalau misalkan kalian hanya mendaftarkan di PKM yang gagasan gitu ya. Padahal kan udah ada produknya. Nah, langkah lebih baiknya kalau kalian masukkan mungkin bisa di sini, di PKM karya inovatif ini gitu. Insentifnya, pendanaannya tentunya lebih besar ya, dan penghargaannya pasti lebih besar gitu. Karena kan ada produk realnya gitu. Ya teman, jadi teman-teman boleh pakai produk yang misalnya teman-teman pernah bikin di sama kuliah atau mungkin selama SMA, tapi selama belum dipublikasikan, silahkan dimasukin aja. Jadi nggak harus benar-benar mulai dari nol, tapi yang udah jalan pun nggak apa-apa. Yang penting kalian di sini adalah belajar dan juga berlatih untuk menulis dan juga mengikuti apa ya, semacam publikasi seperti ini gitu. Itu yang paling penting adalah itu. Perkara nanti lolos nggak lolos itu belakangan, yang penting kalian semangat dulu dan juga usaha dulu. Gitu. Ya, jadi ini ya PKM karya inovasi ya Pak Fauzi ya. Ya, jadi mungkin dari apa teman-teman mahasiswa yang masuk di konsep rekayasa, kebetulan kan ini apa namanya pas masuk pada tugas ya Pak, dan mungkin sekalian saya minum 1, 2, 3 pulau terlampau itu ya Pak. Jadi mengerjakan tugas gitu ya, tapi sekalian nanti menjadi satu ide untuk PKM ini gitu. Maaf loh ini malah ya, jadi mungkin dari teman-teman saya kira sudah ada ya beberapa, karena untuk besok itu kan mereka harus sudah membuat satu produksi atau mengusulkan satu produksi. Mungkin saat sekarang mumpung ada Pak Fauzi bisa ditanyakan gitu ya. Ya. Silahkan teman-teman, mau ada yang bertanya, atau mungkin tadi dari kelasnya Bu Dani, mahasiswa kelasnya Bu Dani udah pernah bikin apa, terus kira-kira produk ini masuk di mana ya, masuk di PKM apa ya gitu, atau kalian baru ada ide mau bikin apa gitu, masuk di PKM mana ya, itu juga boleh, silahkan. Mungkin saya ingin bertanya lagi Pak. Ya, silahkan Mas.
Nah, sebenarnya ini kan apa PKM ini kan ini Pak apa namanya menyusun proposal seperti itu dan perlu namanya menyampaikan ide itu secara struktural gitu, tertulis dan apa terstruktur seperti apa proposal ke dalam proposal seperti itu. Nah, kira-kira nih tapi yang sering saya bingungkan itu sebenarnya apakah ada bidang PKM yang sekiranya paling relate gitu Pak untuk jurusan arsitektur sendiri itu? Oke, ya, yang menarik ya pertanyaannya Mas Arif ya. Ya, Sebetulnya kalau apa ya, kalau boleh saya bilang sih sebenarnya semuanya relate ya. Tapi yang jelas paling relate adalah yang ini, yang mana mana tadi yang ada kok saya ini PKM Karsa Cipta. Tentunya ya karena kan jelas ini deskripsinya karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Itu tentunya maksudnya sesuatu yang ada fisiknya gitu ya. Nah, fisiknya itu bisa berupa bangunan atau elemen terkecil dari bangunan pun juga nggak apa-apa gitu. Paling relate tentunya yang karsa cipta. Tapi kalau mau bicara yang bisa dimasuki oleh kita sebagai arsitek ya semuanya bisa. Itu termasuk yang bidang seni, bidang sosial, terus bidang eksak pun juga bisa, terus bidang iptek pun juga bisa. Jadi uh, makanya banyak jenis ya, karena misalkan katakanlah mahasiswa A gitu ya, meskipun di jurusan arsitektur tapi dia lebih advance atau lebih tertarik di bidang TI misalkan atau teknologi atau programming gitu itu tentu dia akan lebih cocok ke yang iptek ya. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa arsitektur sipil misalkan yang ternyata dia lebih suka bersosialisasi atau berhubungan dengan membahas tentang isu kemanusiaan terkait arsitektural gitu misalkan, itu berarti bisa saja masuknya lebih cocok ke yang humaniora gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya semuanya cocok, cuman kalau secara jelas ya jelas yang karsa cipta gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mungkin saya mau memberikan feedback Pak. Ya boleh. Nah, berarti kalau untuk luaran dari karsa cipta ini, misal kita mahasiswa gitu, apakah itu perlu mungkin semisal saya mengajukan proposal yang membutuhkan luaran yang bangunan seperti itu. Kan untuk pendanaan sendiri ini 5-7. Nah, kira-kira kalau dibayangkan untuk misal melebihi dari pendanaan tersebut, apakah bisa atau perlu di ini gitu Pak? Ya, kalau dananya lebih gitu ya, seperti ya saya nggak tahu persisnya ya, tapi yang udah itu biasanya nggak masalah selama misalkan 5 sampai 7 juta ya maksimal. Selama 7 juta itu kalian bisa merinci oh uang 7 juta ini benar-benar kepakai semua dan untuk apa aja gitu. Karena nanti ada dana lebih misalkan dari pribadi gitu ya atau dari kampus misalkan, itu ya memungkinkan nanti di laporan keuangannya itu nanti dipisah gitu. Makanya tadi di produk akhirnya itu kan ada laporan kegiatan laporan pokoknya laporan tentang keuangan gitu ya, pembelanjaan uang 5-7 juta itu mau untuk apa aja, kwitansinya mana aja gitu kan, bukti-bukti transaksi dan lain sebagainya itu nanti kalian bisa menunjukkan. Jadi nggak masalah misalkan lebih selama misalnya laporan atau apa ya kayak perincian penggunaan dana yang dari negara itu plus negara dan pendanaan dari yang lainnya itu jelas gitu. Tuh, jadi meskipun dan negara cuma mendanai 7 juta gitu ya, tapi kalian butuh misalkan 10 juta gitu ya, 3 jutanya ada donatur dari perusahaan mana misalkan atau dari prodi dan lain sebagainya, itu tetap kalian laporkan di proposal karena sebagai bukti oh bahwa dengan proyek atau ide kayak begini itu ternyata nggak cukup ya 7 juta tapi butuh 10 juta. Makanya apa meminta donatur atau dana dari prodi atau dari perusahaan lain. Nah, gitu. Yang penting adalah transparansi gitu supaya nanti negara percaya bahwa oh ini real si laporan atau produknya ini benar-benar rinci dan membutuhkan dana sekian 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 sekian. Jadi intinya kalau kita membuat produk tapi
rencana anggarannya itu detail dan jelas dan syukur-syukur akurat, itu kan pasti lebih meyakinkan ya daripada yang perencanaan anggarannya itu hanya berupa estimasi dan lain sebagainya tanpa bukti, itu kan pasti lebih meragukan gitu. Itu ya. Jadi boleh kalau lebih biasanya nggak apa-apa, selama nggak yang drastis banget, misalkan 7 juta dan yang dana yang diperlukan atau digunakan 100 juta, itu kan jauh sekali. Dulu 7 juta offsetnya 10 juta mungkin masih oke. Ya teman-teman, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Baik, untuk teman-teman ada yang bertanya? Semisal belum ada pertanyaan, mungkin dari Pak Fauzi bisa lanjutkan saja, Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya, ini tinggal sedikit lagi kok teman-teman. Ya baik Pak. Mungkin jam 5 mungkin kayaknya udah selesai kali ya. Jadi, tadi ada yang bertanya ya nggak bertanya sih, tapi mungkin kalian bertanya-tanya dalam hati ya. Kira-kira hubungan antara PKM dan arsitektur itu apa sih gitu? Kira-kira mungkin kalau kalian yang masih di awal-awal atau mungkin entah lagi lulus, ya bahkan mungkin sudah lagi lulus gitu, tapi belum kebayang gitu ya kira-kira manfaatnya itu untuk apa gitu si PKM ini gitu. Jadi intinya kalau boleh saya menuliskan quote saya sendiri gitu ya, bahwa arsitektur yang hebat atau karya arsitektur yang hebat itu biasanya selalu mengandung kebaruan gitu ya teman-teman. Jadi pasti selalu ada yang baru, meskipun kebaruan itu hanya sifatnya sederhana atau apapun itu yang nggak kelihatan, tapi pasti selalu ada kebaruan. Nah, sayangnya kebaruan itu salah satunya pasti berawal dari eksperimen yang itu dituliskan atau diilustrasikan. Nah, di sini saya menyebutkan dituliskan dan atau diilustrasikan karena kita kita bekerja nantinya atau berpraktek di bidang yang sifatnya itu olah visual ya kan, bangunan atau lingkungan dan sebagainya itu kan olah visual ya salah satunya. Sehingga nanti produk PKM yang kita submitkan itu atau tulisan yang kita submitkan itu tidak tulisan yang sifatnya itu sangat bagus sekali, serba tulisan semua gitu, serba tabel semua enggak, tapi kita boleh atau bebas untuk menyisipkan karya-karya yang sifatnya itu visual gitu, atau berupa ilustrasi. Misalkan kita bikin rancangan ya, misalkan kita mendesain jendela ya, kita bisa bikin ilustrasi jendela dan lain sebagainya, dan mungkin bisa jadi 50-50 antara tulisan dan ilustrasi itu imbang, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi intinya adalah istilahnya melalui PKM ini itu kita bisa menuliskan atau mengilustrasikan gagasan kita yang kemudian nanti akan diarsipkan atau diterbitkan, yang itu suatu saat nanti entah sekarang juga bahkan mungkin atau 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi, 20 tahun bahkan 100 tahun lagi itu pasti akan berguna untuk arsitek yang akan datang gitu. Jadi pasti ada gunanya itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada satu lagi nih, yaitu tips dan trik mencari ide kreatif gitu. Mungkin untuk semacam pendorong atau awalan teman-teman ya, supaya jangan takut dulu untuk coba cari ide untuk disampaikan di PKM ini. Ada 3 tips dan trik sederhana gitu yang biasa mungkin saya terapkan juga dan mungkin sebagian orang juga menerapkan. Yang pertama adalah untuk bisa cari ide yang kreatif itu justru mulailah dari problem yang sifatnya sehari-hari gitu. Misalnya kalian coba berkaca ya atau berpikir gitu ya, kira-kira dalam keseharian kalian tuh ada problem apa yang kalian temui gitu. Misalnya saya kok merasa terganggu dengan istilahnya ya tempat parkir di UMS yang semerawut misalkan atau kurang gitu ya. Terus nanti akhirnya muncul solusi, berarti saya tertarik untuk meneliti tempat parkir di kampus yang efisien itu seperti apa. Nah misalkan kayak gitu. Jadi berawal dari problem yang sifatnya sehari-hari yang kalian hadapi atau kalian sadari sehari-hari gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah kalian menemukan itu problem sehari-hari itu, kalian mulai pikirkan dengan pendekatan yang sifatnya sederhana. Maksudnya di sini adalah kalian pikirnya jangan yang terlalu berat, tapi pikirkanlah dengan sangat sederhana gitu. Kira-kira ada problem gini itu penyebabnya apa ya? Kok bisa muncul begini itu kira-kira karena ada faktor apa yang mempengaruhi ya. Intinya yang sifatnya sederhana aja gitu. Yang dangkal pun nggak masalah gitu. Gitu ya. Terus kemudian setelah itu yang ketiga adalah aplikasikanlah solusi yang mudah dan juga murah. Nah, kalau mudah itu sudah pasti ya, semua orang pasti pengennya yang mudah gitu. Tapi yang murah ini adalah ketika nanti kalian masukkan di PKM itu karena
menyangkut biaya tadi. Jadi seperti yang tadi ada anggaran biayanya 5-7, kemudian 2,5 itu kemungkinan besar biasanya tuh semacam dana yang kalian gunakan itu juga diperhitungkan. Oh, kira-kira untuk menghasilkan produk kayak gini tuh dananya nggak terlalu besar. Jadi misalkan ada 2 PKM proposal yang sama gitu ya, sama bobotnya, sama kreatifnya gitu ya. Tapi yang satunya lagi cuma butuh dana 5 juta, satu lagi menghasilkan dana mungkin 7 juta atau 8 juta, ya tentunya yang di nomor satu kan yang dananya lebih murah gitu, yang lebih affordable gitu ya dibandingkan dengan yang mahal. Gitu. Jadi seperti itu tips dan juga triknya, meskipun nulisnya gampang tapi aplikasinya tidak mudah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian apa ya, diskusi atau sharing singkat dari saya. Saya harapkan semoga lancar dan semoga sukses untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fauzi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin karena masih ada sesi tanya jawab Pak Fauzi bersama teman-teman. Mungkin dari teman-teman masih ingin bertanya, mungkin kita beri waktu di akhir ini. Maka saya ingatkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, dan nantinya akan dipersilahkan menyalakan mikrofonnya untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya secara langsung, atau dapat menyampaikan melalui chat dengan format nama kemudian pertanyaan. Mungkin silakan untuk peserta yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan. Dan bagi peserta yang telah terlampir di kolom box chat, link presensi bagi peserta bisa mengisi presensi absen sosialisasi PKM hari pertama. Baik, mungkin sambil menunggu, mungkin saya mau bertanya lagi Pak Fauzi. Oh iya, silahkan Mas. Ya, mungkin kan ini biasanya yang khususnya mungkin yang saya rasakan sebagai mahasiswa arsitektur Pak, dan mungkin bagaimana caranya kita itu untuk membagi waktu Pak antara kegiatan mahasiswa yang di pembelajaran seperti mungkin anak teman-teman arsitektur merasakan banyak tugas dan segala macam gitu Pak, dan bagaimana gitu kita membagi waktu antara kegiatan pembelajaran dengan kegiatan di luar pembelajaran seperti salah satunya PKM ini gitu Pak. Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus ya, meskipun universal tapi istilahnya relate sama kehidupan sehari-hari kita sebagai arsitek ya tentunya. Dan nanti kalian juga di realnya setelah lulus itu juga sama ya, tetap harus membagi antara pekerjaan pekerjaan proyek 1 misalkan atau proyek 2, kemudian pekerjaan lainnya dan sebagainya. Itu juga penting sekali. Jadi pertanyaan sangat bagus Mas Arief ya. Jadi misalkan untuk di tingkat mahasiswa ya, mahasiswa paling realnya ya saat ini sekarang itu mungkin bisa yang pertama berdasarkan hari dulu. Jadi skalanya itu kalian kalian prioritaskan dari yang paling gede sampai yang paling kecil gitu. Paling kecil itu mungkin bisa, kalau detik kan lebihan ya, tapi mungkin jam ya ibaratnya paling kecil dalam waktu kalian gitu. Mungkin paling gede bisa minggu, tapi idealnya setidaknya hari lah ya gitu. Hari misalkan dalam 1 minggu ada 7 hari gitu ya. Kalian misalkan kuliah jadwal setiap hari Senin sampai Jumat misalkan ya. Meskipun kadang-kadang ada yang sampai Sabtu, tapi nggak pernah Jumat sampai Jumat. Terus Sabtu sama Minggu itu nggak kuliah gitu ya. Tapi kan tugas tetap jalan ya. Nah, kalau saran saya itu berdasarkan hari itu kalian bagi, misalkan katakanlah untuk hari Senin sampai Jumat itu misalkan fokus ke tugas perkuliahan yang internal. Maksudnya perkuliahan internal itu maksudnya yang bisa kalian kerjakan di kampus atau bahkan mungkin kalian kerjakan di waktu-waktu sela sambil nunggu kuliah dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk tugas yang sifatnya eksploratif, kalian harus keluar, kalian harus kerjanya di luar kampus lah, intinya itu bisa dikerjakan di hari Sabtu sama Minggu. Intinya adalah ketika ada waktu
senggang gitu ya, misalkan ketika menunggu kuliah atau waktu nanggung itu bisa mungkin kalian berlatih untuk membiasakan diri, oh kira-kira di waktu yang nanggung ini saya bisa mengerjakan apa. Jadi dalam 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 setiap harinya itu pasti selalu ada bisa produktif, sehingga nanti endingnya misalkan malam harinya ketika kalian siang hari atau pagi harinya atau sore harinya udah maksimal, itu kalian punya waktu cukup luang misalkan untuk main, bergaul sama temen, terus mungkin kalau yang udah punya gebetan ya bisa bisa chit-chat sama gebetan gitu dan lain sebagainya. Itu seperti itu gitu pengalaman dulu saat masih masa kuliah gitu. Jadi membaginya dari yang paling gede sampai dari mulai yang gede dulu yaitu minggu misalkan atau hari, kemudian sampai yang paling paling kecil sampai misalkan skala jam gitu. Misalkan yang skala jam ya, misalkan dalam hari Senin kalian ada kuliah. Nah kira-kira dalam skala jam itu misalkan kalian bangun sholat subuh, nah habis sholat subuh kuliah kan umumnya paling basic mulainya jam 7 ya, jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Nah mungkin antara habis sholat subuh sampai masuk kuliah itu di setiap harinya dialokasikan 1 jam untuk ngerjain tugas misalkan. Pagi-pagi kan kalian nggak mungkin kumpul-kumpul sama teman, nggak mungkin chat sama teman kan, pasti waktu masing-masing kan kalau habis subuh itu. Jadi manfaatkan 1 jam itu misalkan untuk ngerjain tugas gitu kan. Terus nanti setengah jam lagi untuk siap-siap dan sebagainya, baru berangkat ke kampus, terus kuliah. Nah kuliah misalkan 2 jam misalkan, terus ada jeda waktu misalkan 2 jam. Nah itu ketika kalian mau berangkat atau memulai hari itu, kalian punya bayangan kira-kira dalam waktu senggang 2 jam itu apa yang bisa saya kerjakan ya. Itu perkara yang dikerjakan itu ngobrol-ngobrol sama teman atau ngerjain tugas dan sebagainya. Itu yang penting kalian punya planning di di mindset kalian. Jadi sehingga kalian tuh beraktivitas dalam satu hari, in a day gitu ya, selalu terplanning dengan baik. Kita nanti masuk kuliah lagi misalnya 2 jam, pulang sore, oh ya udah nanti sisanya tinggal ngerjain tugas yang butuh waktu lama gitu. Ini seperti itu. Jadi perkara kegiatannya ngobrol-ngobrol atau mau jalan-jalan, tapi secara di mindset kita biasakan untuk selalu ada planning in a day gitu ya. Dan nanti manfaatnya adalah ketika kalian udah praktek langsung, kalian punya banyak proyek, misalnya proyek 1 di Klaten, proyek satunya lagi di Jogja, satunya lagi di Solo. Nah itu kan perlu planning yang pas ya, dalam 1 hari kalian harus visit berbagai macam. Nah itu nanti manfaatnya di situ. Gitu. Meskipun penerapannya sekarang di hal yang sehari-hari atau sepele, tapi manfaatnya di nanti ketika kalian terjun di dunia profesional. Itu ya teman Mas Arif ya. Strategi kurang lebih seperti itu. Dan saya seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Baik, teman-teman peserta mungkin ada yang ingin menanyakan. Mungkin saya masih di sini masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Waktu tanya jawab. Silahkan teman-teman, ada yang mau didiskusi. Bisa sedikit menambahkan Pak Fauzi yang Pak Fauzi gitu ya. Jadi sebetulnya untuk tugas-tugas itu bisa include Mas. Jadi tidak harus PKM itu terpisah dari mata kuliah, tapi bisa juga dia gabungan dari mata kuliah itu gitu. Misalnya ini yang kebetulan yang ikut itu mata kuliah konsep rekayasa gitu ya. Mungkin bisa include jadi sekalian PKM, tapi juga sekalian itu bisa dipakai sebagai PKM gitu. Atau mungkin kalau dulu ada pengalaman gitu, ada Mbak Sevia atau siapa gitu, dia mengerjakan konsep rekayasa, kemudian dia dimasukkan di dalam seminar gitu ya, dan itu include sehingga nanti bisa mata kuliah itu tidak harus PKM sendiri, tugas mata kuliah sendiri, itu sebetulnya tidak. Jadi dari seluruh mata kuliah yang ada itu sebetulnya kalau di dalam arsitektur itu masuk dalam PKM itu bisa macam-macam, bahkan minimal bisa berupa gagasan gitu ya. Misalnya ide atau gagasan itu iseng-iseng saja gitu. Kalau kemarin masuk di mata kuliah tertentu nulis itu dia hanya sekedar untuk
mengumpulkan tugas, tapi ini bisa sedikit diganti, sedikit ya masuk di dalam ide atau gagasan gitu. Itu bisa seperti itu. Bahkan mungkin untuk yang perkim atau untuk mata kuliah yang lain gitu, itu bisa dikemas gitu ya, bisa dikemas untuk menjadi bagian yang lain sehingga tidak harus menjadi dua produk PKM sama produk tugas kuliah, itu enggak, tapi ini bisa include gitu. Itu kalau strategi saya mungkin itu Pak Fauzi. Terus Bu, jadi boleh ya teman-teman memblendingkan dengan kuliah, atau bahkan mungkin kalau tugas-tugas yang dulu masih kira-kira bisa dikembangkan lagi itu juga nggak apa-apa gitu. Ini nggak harus benar-benar mulai dari nol, enggak, tapi boleh mulai dari 90% bahkan kalau Anda gitu ya, kalau bisa ya monggo, nggak apa-apa. Selama belum pernah diterbitkan atau belum pernah dipublikasikan. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya teman-teman, atau mau berdiskusi juga nggak apa-apa. Jadi feel free ya teman-teman ya. Ya, di sini ada yang raise hand, Pak, dari Hanifah. Silakan Hanifah. Baik, terima kasih. Mungkin ini teman-teman masih pada bingung nih Pak, gimana sih caranya memilih bidang PKM, dan mungkin tips and triksnya untuk memilih bidang PKM dan tips and trik agar kita sukses dalam pembuatan PKM. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Ya. Kalau tips dan trik supaya sukses membuat PKM-nya, ya yang pertama adalah mulailah dari hal yang sederhana dulu. Gitu. Jadi kalian dalam menyusun PKM ini jangan terlalu, ya bukan saya melarang ya, tapi saya hanya menyarankan jangan terlalu memulai dengan sesuatu yang apa ya, yang besar atau sesuatu yang berat dulu gitu. Tapi mulailah dari sesuatu yang sederhana atau bahkan mungkin sifatnya sehari-hari gitu. Jadi sehingga itu akan mempermudah kalian untuk menjalankannya sampai selesai gitu. Tapi kalau kalian udah mulai dari yang besar dulu gitu, yang skalanya repot besar, dananya besar juga segala macam, itu pasti nanti dalam proses perjalanan itu pasti hambatannya juga akan besar gitu. Tapi kalau kalian mulai dari sesuatu yang simple, yang ringan, yang sederhana, syukur-syukur ada keunikan di situ, pasti insya Allah akan mudah gitu. Dan pasti juga membuat orang tuh semakin lebih terkagum karena oh ternyata sesuatu yang sepele gini yang selama ini kita abaikan, sesuatu yang kita sepelekan ini ternyata sesuatu yang menarik ya, yang bisa menghasilkan suatu kontribusi yang besar gitu. Jadi malah nilai wahnya adalah di situ. Jadi tips dasar ya itu tadi, mulailah dari hal yang ringan, sederhana, dan sifatnya sehari-hari. Itu kunci untuk biar kalian tuh nanti ke depannya mudah dalam menyelesaikan PKM ini. Terus kemudian ketika kalian sudah selesai, yang kunci selanjutnya adalah tertib. Tertib itu maksudnya tertib administrasi, tertib sesuai format dan lain sebagainya. Karena yang seperti tadi saya jelaskan di tengah-tengah ya, sebagus apapun, sekreatif, sekeren apapun kalian gagasannya, menyampaikannya, tapi kalau administratifnya nggak tertib, nggak sesuai template, nggak rapi, nanti wassalam gitu, udah langsung skip gitu kan, kayak ibaratnya kayak HRD mengseleksi orang gitu loh, di pandangan pertama udah oh ini orangnya nggak menarik, ya udah skip. Nah itu kan menyedihkan nih kayak gitu, padahal udah maksimal, udah keren tapi kok cuma di skip doang gitu. Nah kayak gitu, jadi dua tips itu sih supaya kalian lancar dan sukses itu ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini masih ada waktu 3 menit. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman peserta? Silakan. Baik, di sini ada pertanyaan dari peserta dari Mas Danilo Yuka. Silakan Mas Danilo. Apakah suara saya terdengar? Iya, masuk Mas. Ya. Jadi Pak, saya mau tanya kan. Tadi kan Bapak sudah menerangkan kalau ide itu judul itu bisa muncul dari kebiasaan setiap hari. Nah,
ini menurut pengalaman pribadi saya kemarin tuh saya juga itu Pak mengambil dulu dan untuk proposal itu dari pengalaman keseharian saya gitu. Tapi terkadang tuh saya bingung ini itu masuk dalam kategori ini PKM apa gitu Pak. Mungkin bisa ada Pak? Mungkin sedikit bantuan tips mungkin Pak gitu. Gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi ya benar ya, mungkin kalian juga bakal nantinya kalau memulai mengalami problem yang sama Mas juga ya, karena ini kira-kira bisa masuk yang mana ya gitu. Kira-kira problemnya tentang apa ya Mas juga kalau boleh tahu ya, yang rencana atau yang terbayangkan sekarang gitu ibaratnya. Oh, mungkin contohnya problemnya itu gini Pak, mungkin dalam suatu lingkup dalam suatu lingkup kawasan itu ada suatu masalah gitu Pak, tapi kita harus membuat sesuatu yang bisa bisa menyelesaikan masalah dalam kawasan itu gitu Pak. Misalnya ada selokan atau apa gitu yang tersumbat dan lain sebagainya, tapi itu kita nggak tahu masuk ke dalam proposal apa gitu Pak. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan seperti tadi masalahnya tentang solokan mampet sehingga banjir di kawasan tertentu atau air mengendang di kawasan tertentu gitu ya. Jadi kamu berusaha menawarkan gimana Mas? Iya Pak, iya ya. Ya, jadi kamu berusaha menawarkan solusi apa sih yang bisa dihadirkan oleh tiap masing-masing rumah gitu. Kebetulan kasusnya di antaran sungai yang padat penduduk misalkan, jadi sering banjir gitu ya. Jadi kira-kira solusi apa sih yang bisa ditawarkan oleh Mas Yuka yang bisa dibuat oleh skala yang terkecil misalkan, dari tiap rumah itu bisa bikin sendiri supaya akhirnya rumah mereka nggak kebanjiran gitu. Misalkan ternyata dengan memanfaatkan botol plastik diapain gitu ya, dibuat menjadi pori-pori dan lain sebagainya, terus kemudian jadi apa, pokoknya bisa produksi sendiri mereka hingga akhirnya bisa menyelesaikan problem mereka sendiri misalkan seperti itu. Nah itu karena produk akhirnya yang dihasilkan itu misalkan berupa konstruksi ya misalkan atau apalah, meskipun sifatnya sederhana, itu mungkin bisa masuk ke yang tadi itu yang saya sambil share screen ya biar nggak bingung. Soalnya saya juga nggak hafal sih nama satu-satu. Nah ya tadi. Nah, kan yang ini yang karya inovatif ini, atau ini yang produksi massal ya, atau misalkan yang cipta karsa, yang karsa cipta itu bisa masuk situ Mas juga. Jadi bisa masuk dua ini, misalkan karya inovatif atau karsa cipta, atau bahkan mungkin yang ini yang apa namanya, mana tadi kok ada yang mirip ya. Ya udah intinya minimal dua itu, karsa cipta atau karya inovatif. Saya seperti itu. Tapi kalau misalkan problemnya, saya pengen membahas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat melalui produk arsitektural gitu ya. Jadi kan problemnya masyarakat meskipun produk akhirnya arsitektural. Nah itu bisa masuk ke ini sosial humaniora misalkan. Oh ternyata saya pengen menciptakan meningkatkan ekonomi di warga miskin bantaran sungai misalkan dengan karya arsitektural, ya bisa masuk ke kewirausahaan gitu-gitu. Itu ya Mas juga ya. Terima kasih. Ya gitu. Ya, Pak, sebelumnya mohon maaf nggak bisa karena laptopnya nggak ada kameranya. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi makanya pentingnya kalian didampingi oleh dosen, yaitu untuk menentukan kira-kira ini bisa masuk yang mana. Gitu. Ya. Oke, makasih Mas Yuka. Ada lagi mungkin atau kita? Baik, terima kasih Mas Yuka yang sudah bertanya, dan terima kasih Pak Fauzi yang sudah menjawab. Dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah habis, mungkin dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi yang telah memberikan ilmu serta materi yang sangat bermanfaat kepada kami, serta teman-teman yang telah aktif berdiskusi dalam sesi tanya jawab tadi. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk itu, sebagai penutup sesi pada sore hari ini, izinkan saya untuk menarik sedikit kesimpulan yang kami ambil berdasarkan pemaparan dari Pak Fauzi tadi, yaitu
Ya, manfaat PKM, mahasiswa mudah mendapatkan pekerjaan yang layak karena bisa masuk ke dalam CV atau portofolio, mendapatkan penghargaan di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di luar kampus, hasil kerja bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan dapat menambah relasi baik dengan skala nasional maupun internasional. Kemudian dapat manfaat dari PKM ini juga dapat untuk program studi dengan berstandar internasional. Kemudian untuk bidang PKM ini dibagi menjadi dua, yaitu PKM 8 bidang dan PKM insentif. Dan PKM 8 bidang mungkin sudah dijelaskan, yaitu ada PKM RE, PKM sosial humaniora, PKM kewirausahaan, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian ada penerapan iptek, karya karsa cipta, kemudian karya inovatif, kemudian ada video gagasan konstruktif seperti itu, dan dananya pun 5-7 juta. Kemudian untuk PKM insentif, yaitu ada gagasan futuristik tertulis atau PKM GFT, kemudian ada artikel ilmiah atau PKM AI, dan itu dengan luaran dalam bentuk artikel ilmiah dengan insentif 2,5. Mungkin kemudian untuk tips dan trik mencari ide kreatif, yaitu satu, memulai dari problem yang bersifat sehari-hari, yang dimana teman-teman dapat mengambil dari kegiatan-kegiatan teman-teman dalam sehari-hari seperti itu. Kemudian kedua, pikirkan dengan pendekatan yang sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasikan solusi yang mudah dan murah, sehingga dapat memudahkan mahasiswa untuk berpikir secara struktur atau mudah seperti itu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurangnya maksimal dalam sesi ini, dan apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya dari saya mohon maaf. Mungkin untuk mencairkan suasana, saya ada sedikit pantun. Pergi ke Medan bawa buah leci, naik Vespa bersama kekasih. Saya Arif Dayatullah, izin undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Hanifah. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi Mizan yang telah menyampaikan materi yang sangat berguna dan informatif untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Pak Arif Hidayatullah selaku moderator pada hari ini. Acara demi acara telah kita lalui. Tak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara, yaitu penutupan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman atas kehadirannya dan antusiasnya. Mengingatkan acara ini masih berlangsung 1 hari lagi, yaitu besok. Jadi jangan lupa untuk join. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingatkan kepada teman-teman agar men-screenshot Zoom ini dan mengisi absen yang sudah berada di kolom chat. Dan sebelum saya akhiri, ini ada sesi foto terlebih dahulu. Kepada teman-teman bisa menyalakannya dan standby di depan device masing-masing. Saya tunggu 1 menit hingga 17.18. Pada teman-teman bisa menyalakan kameranya nih dan standby di depan device masing-masing karena akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Karena sudah 1 menit, kepada panitia dipersilahkan untuk dokumentasi. Baik, untuk ini saya mulai dari slide pertama. Oke, untuk slide keduanya. Dan yang terakhir slide ketiga. Terima kasih, saya kembalikan ke Hanifah. Baik, terima kasih. Ini sudah sesi dokumentasi. Saya selaku MC mohon salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.